Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Wira Hadi Aspar Amini. Di sini saya akan menjelaskan materi subrutin. Yang pertama, pengertian subrutin. Subrutin adalah sebuah bagian subprogram yang digunakan untuk memanggil suatu nilai pada instruksi dalam suatu program. Subrutin dibagi menjadi dua, yakni fungsi. Fungsi adalah metode yang memiliki nilai balik jika metode tersebut dijalankan. Dikarenakan fungsi mempunyai nilai balik, maka fungsi bisa dipanggil dan diproses kembali. Caranya, pembuatan sebuah fungsi yaitu dengan cara menentukan nilai baliknya menggunakan kata return terlebih dahulu, lalu membuat nama metode dan nilai pengembaliannya, misal string, byte, atau lainnya. Yang kedua, prosedur. Prosedur adalah metode yang tidak memiliki nilai. Cara pembuatan prosedur sama dengan fungsi, bedanya nilai baliknya menggunakan kata void, tidak bisa dipanggil kembali, dan tidak bisa ditampilkan pada main program. Kegunaan dari prosedur adalah untuk mempercepat dan menghemat proses pada program yang berulang. Oke, untuk bentuk umum pada subrutin, di sini untuk bentuk umum fungsi, yang pertama, memasukkan tipe data, lalu memasukkan nama fungsi, lalu membuka tutup kurung, memasukkan daftar parameter, tutup kurung, membuka kurung kurawal, untuk memasukkan input eksekusi, lalu memasukkan kode atau badan fungsi, lalu memasukkan return nilai, titik koma, tutup kurung kurawal untuk menutup eksekusi. Contohnya, fungsi string siswa, buka tutup kurung, membuka eksekusi, memasukkan fungsi nama dengan nilai budi, lalu memasukkan return nama, titik koma, tutup eksekusi. Untuk bentuk umum prosedur, dikarenakan tidak memiliki nilai balik, maka akan memasukkan void terlebih dahulu. Di sini memasukkan void, lalu memasukkan nama prosedur, buka tutup kurung, memasukkan daftar parameter, tutup kurung, lalu membuka eksekusi, memasukkan kode atau badan prosedur, tutup eksekusi. Contohnya, void untuk fungsi string siswa, buka tutup kurung, membuka eksekusi, memasukkan fungsi string nama dengan nilai budi, tutup kurung kurawal, tutup eksekusi. Oke, di sini untuk contoh programnya, di sini kita punya prosedur dan fungsi. Di sini prosedur selalu dimulai dengan void, lalu nama prosedurnya di sini adalah anggota laki, buka tutup kurung, membuka eksekusi, lalu memasukkan fungsi string nama dengan nilai Dimas. Di sini count ditulis duluan dikarenakan jika ditulis pada int main, program tidak akan bisa terbaca dan malah menimbulkan error. Oke, selanjutnya ada fungsi. Di sini langsung saja memasukkan fungsi string anggota dengan nama fungsi anggota perempuan, buka tutup kurung, lalu membuka eksekusi, memasukkan fungsi string nama dengan nilai Dinda, lalu return ke nama, tutup kurung kurawal atau tutup eksekusi. Di sini pada main fungsi, sisa pemanggilan untuk prosedur dan fungsi. Di sini untuk memanggil prosedur, sisa diketikkan nama pada prosedur tersebut, tidak perlu ditampilkan lagi code karena code sudah terdapat pada prosedur. Sedangkan untuk fungsi dikarenakan sebelumnya tidak ada
fungsi count di sini. Jadi di int main dimasukkan fungsi count dengan nama fungsi tersebut lalu inline, maka akan menampilkan nama Dimas dan nama Dinda. Berikut hasil outputnya. Oke, untuk program kedua, di sini kita memanfaatkan parameter yaitu yang berada pada dalam kurung ini. Jadi pertama-tama di sini kita punya prosedur. Kita memulai dengan void, lalu nama prosedur di sini adalah kelompok pria. Buka tutup kurung, memasukkan parameter fungsi string nama dan string kelompok. Tutup kurung, buka eksekusi, menampilkan variabel nama, lalu menampilkan kata berasal dari kelompok, lalu menampilkan variabel kelompok. Tutup eksekusi. Oke, di sini untuk main fungsinya int main, buka tutup kurung, membuka eksekusi, memasukkan fungsi string nama dan kelompok. Lalu fungsi count menampilkan kata nama. Di sini fungsi getLine untuk menampilkan lebih dari satu kata. Di sini saya ingin menampilkan nama dan kelompok lebih dari satu kata. Jadi saya menggunakan chain untuk membaca nilai inputan dengan variabel nama. Begitu juga yang di bawahnya, count untuk menampilkan kelompok dengan getLine, chain untuk menerima nilai input kelompok dengan variabel kelompok. Oke, di sini untuk memanggil prosedurnya kita cukup masukkan nama prosedurnya, lalu buka kurung, nama variabelnya di sini nama dan kelompok, tutup kurung, lalu mengakhiri eksekusi. Oke, berikut hasil outputnya. Oke, catatan nama dan kelompok bisa diganti dikarenakan pada program ada fungsi chain untuk membaca nilai yang diberikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada kata-kata saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.